Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobor ini. Selamat datang juga buat kawan-kawan yang mungkin baru nengokin ya channel ini ya. Di sini masih ada Bro Ayung sama Biru di sini. Dan ya, kita mau ngobrol horor yang sebenarnya nggak horor-horor banget gitu. Dan nggak ditambahin terus terang aja gitu. Terus terang aja ya itu, terus terang aja nggak horor-horor banget kayak gitu ya. Jadi biasa aja. Dan gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Langsung aja waktu dan tempat dipersilakan ke Bro Ayung. Bro Ayung biasanya kan mau menyapa kawan-kawan di rumah dulu, kapanpun dimanapun saatnya gitu. Baik. Monggo Bro Ayung. Tadi harapannya sih itu agak panjang bukannya loh. Enggak. Tapi ya nggak apa-apa wis. Mungkin beliau lelah. Iya capek bro. Ya aku mau nyapa teman-teman dulu Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semuanya? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ketemu lagi di Ngobor, bukan Riam Biru ya, jangan lupa. Cerita ngobrol horor yang nyatanya tadi ya nggak horor banget, moga-moga horor gitu aja. Iya. Yang disemogakan. Iya, yang disemogakan. Jadi horornya itu disemogakan. ini yang mau tak share kali ini, waktu ini ceritaku sendiri Bi. Jadi tokoh utamanya, ya enggak sih tokoh pendukung tapi ada di situ, terlibat gitu, dalam cerita gitu. Nah, ada packaging nggak bro? packaging nggak ada. Oh nggak ada ya. Sorry banget ini. Sayang sekali. Gitu tapi kalau ini mau diada-adain boleh kalau diada-adain, tapi kan nggak jujur gitu ya, waktu. Seadanya aja, seadanya. Gimana Bro Ayo? Ini cerita yang terjadi sekitar 20-an tahun yang silam Bi. Sekitar 2001 ya. 2001, iya sekitar segitu. Yang jelas waktu itu aku lagi nganggur-nganggurnya. Lu habis SMA kan, habis lulus SMA. Habis lulus SMA itu seperti udah tua lu ya berarti. Kayak burung yang habis dilepas dari sangkar gitu. Kalau orang-orang kalau udah ada persiapan, aku emang kacau bener dulu. Jadi keluar dari SMA tuh mau ngapain gitu. Karena memang harapannya kan tadinya mau langsung kuliah apa gitu. Ternyata ada kendala ini itu. Ya namanya anak muda rada drop begitu, ya wis di rumah gabung sama kawan-kawan yang seletingan yang sama-sama nganggur gitu. Ya kerjaannya tadi main di kebun, terus lu jadi bangsawan gitu, bangsa Tangiawan gitu. Iya jelas, tapi aku ya nggak bisa karena mbakku punya peliharaan banyak burung-burung yang harus diopeni, nyiramin di kebun ini itu. Jadi ya tahu diri kalau malam-malam teman-teman itu nyampe pagi, aku jam 12 pulang kayak gitu. Nah itu gabung sama teman-teman yang lain. Kalau siang senggang ya biasa ngumpul zaman-zaman itu. Udah ada rumah kosong, punya teman yang keluarganya itu pada ke Jakarta semua. Kita lari ke sini daerah Benjaran. Nyewa CD itu loh. CD bokep gitu. Jujur apa enggak ya? Iyalah paling. Ya ada sedikit Bi, ya zaman itu lumrah kita kan namanya pemuda. Itu CD ini loh India Bi, India kan panjang. Itu nyampe 3 jam, 4 Iya itu jam. zamannya VCD dulu ya. Iya, itu kita nonton bareng nobar begitu. Ya kan kalau cowok lucu, kadang-kadang aku ngejekin ke temen, nangis padahal sendirinya juga kebawa. Aku mau ke belakang dulu kencing padahal mau dibasah-basahin raup seolah-olah nggak nangis begitu. Itu seru-seruannya dulu seperti itu. Berarti kalian itu klub pengangguran, klub sensitif juga sensitif. Kita itu sensitif. Itu ada selingannya tadi jujur aja ya, ada filmnya agak warnanya apa tapi sedikit, nanti baru sorenya kita main bola, malamnya begadang, gitaran dan lain-lain. Suatu malam Bi, itu rumah yang dulu kamu pernah main lagi SMA. Iya. Itu kan ya dekat kali, terus agak masuk ke dalam. Sebelumnya masuk ke dalam itu kan ada jagongan itu ya, tempat duduk yang dari plester, namanya apa itu, bis-bisan dulu. Nah itu di atasnya gorong-gorong ada tempat duduk begitu. Jadi aku nggak mau nyeritain ke situ dulu. Aku masih ngumpul di tempatnya temen tadi yang base camp begitu ya. Kita waktu itu malam tapi yuk nonton India lagi, nonton India. Makanya aku kena Running Mukerjibi.
Itu kan makanya kenal Rani Mukherjee kan zaman dulu. Kalau sekarang artis-artis India sekarang nggak kenal. Mungkin dia yang kenal saya. Asik. Kebalikannya Nonton sih ya. gitu. Nonton Ngobor ya. ya. Nonton Ngobor. Ini Nah, ditonton itu, sampai India loh. Itu sampai India loh, sampai Baghdad itu. Nah itu tahu-tahu malam-malam ya kita lagi gitar-gitaran sama kawan-kawan di depan begitu rame, ada belasan orang begitu. Tahu-tahu ada ibu-ibu dari arah Kulon di depan tempatnya temen kan, emang dia orang lumayan berada, ada pagar tinggi begitu ya Bi. Jadi kalau orang dari luar itu lewat di depan itu nggak terlalu jelas. Jadi cuman bayangan serpat, ada pagar-pagar begitu sih. Kayak ada orang, aku sambil gitaran gini kan. Nah, ada kembang-kembangnya juga, tahu-tahu manggilnya nama aku. Yung tulungi. Kata, loh tulungi tulungi apa Bi? Ya bilang saja namanya Bisiroh begitu ya, sebut saja namanya Bisiroh. Ada apa Bi? Ayo ke rumah. Kamu ikut ya bis, nggak apa-apa. Mau ngapain? Itu bapak masih ada apa enggak? Katanya. Bapaknya sendiri ditanyain masih ada. Sorry. Oh iya. Alhamdulillah. Kamu. Nah itu suruh nengokin bapaknya, yo bingung bocah-bocah kan, lo bapak-bapaknya sendiri di rumah-rumah sendiri kok suruh kita yang nengokin gitu. Dia umuran kisaran zaman itu 40-an tahun, bapaknya udah sepuh Bi. Oh yang Bisiroh itu 40-an. Iya, bapaknya udah sepuh. Aku sempat lo aku ngomong gitu, bapak-bapaknya sendiri kok suruh yang nengokin, gimana ya ditengokin sendiri. Ini nggak guyonan kata dia begitu, ini nggak bercanda, bapak kan lagi sakit, kayaknya udah nggak ada. Lah tadi gimana? Ya tadi ada, tapi nafasnya ya nggak. Oh nafasnya, kirain apa itu masih kirain pemuda, hilang kan? gitu. Iya kirain nggak ada yang gimana, namanya pemuda, keadaan darurat pun kadang-kadang dibercandain, sarunya kan begitu. Akhirnya kita ngikutin si tadi Bisiroh itu ke rumahnya. Ke rumahnya Bisiroh. Bisiroh packaging nggak? Packaging apa enggak ya? Enggak sih, dia orang biasaan banget gitu, tapi orang baik. Nah itu pas mudanya packaging. Mudanya mungkin packaging. Nah itu rumahnya itu persis di depan rumahku Bi. Jadi ada jembatan yang dari bambu itu loh. Jembatan ini apa namanya lah? Pelowotan kalau orang sini ngomongnya begitu, itu harus nyebrang ke situ. Itu waktunya kayaknya masih musim-musim hujan lah seperti itu. Nah di rumahnya memang ada banyak orang, artinya si tadi bapaknya tadi sebut saja namanya kaki siapa ya, Wasman lah begitu, namanya kaki Wasman begitu, memang lagi sakit. Tapi yang dasarnya orang itu lucu sejak aku kecil udah lucu, orangnya baik, udah tinggi badannya, udah lucu banget. Dulu waktu kita ada TV pertama kali di sana kan masih pakai itu apa namanya yang decas pakai aki. Itu rumahnya siapa, yang punya TV siapa, itu tahu-tahu masuk ke rumah langsung ceplek nonton TV bawa sofa sendiri begini udah manteng, katanya mau nonton Sena, serial Sina gitu. Aku harap nonton Sina sing susuna saklopo, jadi kata dia begitu. Ya aku anak kecil ya, iya juga. Tak pikir-pikir, aku mantap nonton sama dia. Itu lucu banget orangnya Bi. Itu ternyata minggu kemarin katanya dia dapat dapat pemberitahuan lah dari entah siapa. Aku mau mati katanya begitu. Diteleponin semua. Jadi yang dari Jakarta itu anak-anaknya, yang dari daerah mana itu pada pulang. Matinya kapan? Ngerti Jumat katanya. Dia nggak mati Bi. Jumatnya nggak mati. Jumatnya sehat-sehat aja Bi. Malah kayak ketemu anak-anaknya itu jadi tadinya sakit malah waras. Malah waras. Terus dia seneng apa akhirnya wah ini ngimos kata anak-anaknya pada berangkat lagi ke sana. Sakit lagi Bi. Nah itu malam itu Bisiroh nyusulin memastikan kok sakit sampai meneng begini sampai diem itu kayaknya udah nggak ada. Akhirnya manggil karena memang banyak kan perempuan dan orang tua, ada ibunya masih ada, ya nggak ngerti maksudnya ini dipegang begininya atau apa, nggak berani memutuskan memvonis itu ada atau nggak ada. Manggil bocah-bocah muda, mungkin dipikir anak muda lebih ngerti anak mudanya kayak kami yo pertama ada wedangnya apa enggak begitu kan. Nah kesanalah kita tadi ke tempat ke rumahnya tadi. Nah, pintunya memang terbuka, itu ngelonjor bener-bener Wasman tadi ya ngelonjor. Itu pada kasih lempar-lemparan. Jadi si Bisiroh, Yung
itu tolong pegangin, itu masih ada nafasnya enggak? Lah tadi sampean megang ada nafasnya enggak? Dilihatin ada nafasnya enggak tahu, kayaknya ada tapi kayaknya enggak ada. Jadi begini. Antara ada dan tiada. Iya, aku akhirnya, loh kamu aja man ke Lukman ke Faizin, terus lempar-lemparan begitu. Akhirnya tak berani-beraniin. Tak gini-giniin, Bi. Urip, saya bilang begitu. Cuman kata satu doang, urip katanya, masih ada, masih hidup. Wah, senengnya ngerjani, saya bilang gitu. Tapi sembari ngeloyor pun, oh ya wis makasih, sembari ngeloyor ke tempat tongkrongan tadi. Kok aku tadi ngomong ngerjani, berarti harapannya mati dong gitu kan. Akhirnya udah kita jagongan lagi, ngobrol-ngobrol lagi, main gitar lagi, datang lagi Visiro. Itu ngomong tolong liatin lagi kalau ini bener-bener kayaknya nggak ada, sama sekali nggak ada gerakan, nggak ada napas, nggak ada apa. Paling juga ngimos, orang tukang bercanda begitu. Akhirnya ya wis makin banyak anak yang ke situ. Ternyata memang nggak ada beneran, Bi. Tapi ya tadi aku juga yang akhirnya tak beraniin. Di sini juga nggak ada napas, nggak ada gerakan, namanya tidur kan perutnya gini gitu ya. Ya ternyata memang udah nggak ada, udah meninggal. Tapi aku sebenarnya nggak berani buat ngomong karena bukan kapasitasku, tapi karena memang udah kaku begitu, masih anget sih tapi kaku. Akhirnya aku ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah nggak ada bawa semua. Itu baru pecah tangisan. Aku bilang ini kayak gininya kapan? Ya udah setengah jaman, berarti kita udah pulang ke Solo, ini nggak ada. Nangisnya baru tadi gitu. Masih ada lucunya, Bi. Ya tadi nangis dulu. Kan ketika aku ngomong udah nggak ada ditambah nangisnya gitu kan keren. Tapi ya wis. Akhirnya karena memang di bawah ada di kasur lantai begitu, bopongan sama kawan-kawan. Orangnya kan tinggi gede begitu, dibawa kadatnya orang sini mesti ke tempat yang lebih lega. Siapa tahu banyak orang takziah gitu, di kayak apa tuh, amben-amben kecil ditempatkan di situ. Wis akhirnya kejadiannya sampai situ. Kita yang tadinya gonjang-gonjreng nggak terlalu jauh ngumpul di situ nungguin mayat sambil tadi ya ada wedangan segala macam. Tapi kita yang ngaji sebisanya begitu sampai keluarga mereka pada datang. Terus paginya dimakamin. Wis segitu doang. Tapi ada kejadian karena ini temanya horor ya, Bi. Itu ada yang ini apa ya, tadi ada yang keselip, nggak mau tak omongin dulu. Ketika aku bopong sama kawan-kawan itu ada inisiatif teman-teman, karena ini udah memang jalurnya memang udah nggak ada. Jadi rumahnya itu rumah kuno, rumah lama gitu, masih bata-bata yang tebel-tebel, tapi depannya itu nggak ada jendela, pakainya apa ya, geribik yang anyaman-anyaman begitu, tapi bisa dibongkar, Bi. Lebar kayak segede ruangan ini, bisa dibongkar, digeser, ngeplong akhirnya, tinggal bata-batanya doang. Itu sebelum si mayat tadi, Mbak Wasman itu dipindah. Itu aku sembari bopong itu, alam ngelihat dia itu di depan, Bi. Dan nggak cuma aku yang lihat, itu dia ada di depan itu kan kali, depannya dia persis kali yang kamu lihat itu loh, yang semalam itu, kemarin malam itu ke sana, tapi sebelumnya ada pohon jarak. Jadi bantaran kali itu rapat ditumbuhi pohon jarak begitu. Itu ada di bawah pohon jarak, di bawah pohon pisang, ada pohon pisang sedapur gitu. Itu di situ berdiri, Bi. Nah ini sambil ngerokok nggak? Enggak, tapi pakaiannya sama seperti kayak ngeledekin anak-anak muda lewat mana gitu, yang nyerenges begitulah. Pakai sarung dibendol-bendol begitu, tebel gitu. Buka baju gitu, masih ngeliatin begitu, ngeliatin kita, ngeliatin anak-anak gotong. Aku nyenggol-nyenggol begini, gituin. Ya. Itu sengaja yang paling berani, yang orangnya juga nggak terlalu takutan. Kalau yang lain takutnya dijatuhin sih, Bi. Akhirnya mereka pada ngobrol-ngobrol yang lain, aku gosipin tadi. Itu malam itu benar-benar dia jelas banget, tapi kita bopong ke sini, ke arah dalam sebelah kiri, tapi kita nggak mau mikirin yang di luar tadi udah masih ada atau enggak. Tapi ngomong lagi sama kawanku,
kira-kira si Mbah masih ada di sana nggak? Tengokin. Itu geser kan masih kita habis wudhu ngaji begitu ya Bi, mundur begini nengok bareng gini masih ada Bi, nyebelin banget. Masa geser kemana kayak gitu, jadi tebakan kita meleset. Itu nyampe berulang begitu Bi. Lagi yuk masih ada apa enggak? Nengok aku belakang lagi gini ada, cuman nggak ada apa namanya dia itu senyum atau marah, itu cuma diem aja. Nah hari itu sampai di situ. Kemudian prosesi pemakaman berjalan lancar semuanya dan ada tahlilan. Nah di daerahku di zaman itu, di waktu-waktu itu era tahun 2001-an ya. 2001-an itu berarti lu bilang udah masuk musim penghujan. Ya. Artinya itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 bulan setelah lu lulus. Lulusan itu sekitar bulan Juni gitu kan. Juni-Juli itu lulusan, itu masih musim kemarau gitu. Boleh. Nah, udah masuk musim penghujan ya, mungkin udah September, Oktober kayak gitu. Hanya ngobrol sama Riam itu nggak boleh salah, itu begini, terlalu detail banget gitu dia di waktu-waktunya, apanya, keren. Nah itu gua kok merasa tersanjung ya. Iya, aku juga merasa diledek juga kayak. Oh begitu, enggak. Nah terus tadi semua berjalan lancar dan di tahun itu ya memang sepanjang kali itu dari pertama kamu main dulu tempo dulu itu nyampe sekarang itu kalinya masih ajak, cuman ada pelebaran, ada pendangkalan. Sepanjang kali itu banyak helikopter Bi. Helikopter susah kan? Susah. Jadi kita nyebutnya jamban itu yang jamban. Nah itu kan ya kotakan gitu ya. Kotakan itu kadang dari bambu. Kakus gitu ya. Kakus itu masih banyakan di pinggir kali. Dan itu disebutnya helikopter. Anak-anak muda menyebutnya helikopter. Iya. Jadi banyak helikopter di pinggir kali itu, banyak helikopter gitu. Saya kalau ada yang jatuh berarti ngebom gitu. Iya. Jadi helikopter. Nah, termasuk lucu. Enggak, jangan lucu, biasa aja sih. Lucu. Nah, itu pas hari setelah beliau meninggal, termasuk di depan rumahnya dia itu tadi, tapi lebih ke bantaran yang ikut ke aku. Itu ada bukan helikopter tapi minimalis. Artinya apa? Cuman pakai batu yang gede, adanya di pinggir bantaran persis. Jadi kalau batu segede segini, yang di atasnya kelihatan, yang lain kerendam. Itu juga difungsikan sama. Adalah untuk membuang sebuah residu dan lain-lain. Itu kapal selam kalau lagi kapal nyumul selam. gitu. Iya, kalau tadi kan helikopter, tadi kapal selam. Jadi dulu aku itu bukan melebih-lebihkannya, paling keren sendiri. Itu udah punya WC, Bi. Yang lain banyakan belum. Karena listrik aja percontohan pertama, bukan berarti kaya. Kok gue kagum sih ya? Oh enggak. Kagum gue, keren banget lu. Listrik aja percontohan, berarti WC-nya juga bisa jadi percontohan, Bi, kan begitu. Iya, ya tapi kan? Beneran gue kagum. Tapi enggak, tapi itu WC bikin sendiri, bukan percontohan dari pemerintah, masa WC aja dibikinin. Ya, apalagi bikin sendiri gitu kan, itu udah visioner banget gitu. Iya. Yang lain belum, lu udah tapi gitu. Tapi emang iya udah. Itu kagum serius. Makasih Pi. Nanti jajan-jajan lah habis ini. Nah itu adanya cuman kapal selam, tapi kita juga udah open mind, udah kesehatan tuh begini-begini, lingkungan sanitasi begini. gitu. Iya, akhirnya keluargaku sama keluarga samping sama keluarga Uwa itu enggak melakukan perbuatan tersebut. Tidak pakai kapal selam atau helikopter gitu. Buang hajat dengan bahasa ini apa ya, Bi? Yang enaknya apa gitu? Buang hajat. Iya. Ya buang hajat itu. Gitu aja ya, itu paling halus ya. Itu nggak melakukannya perbuatan tersebut di situ, apalagi di depan rumah orang. Rumahnya tadi Wasman gitu, walaupun agak aman ya karena terhalang pohon-pohon jarak dan rumahnya dia lebih tinggi, lebih jauh ke belakang, narik ke belakang begitu. Jadi ya, kalau kita ada di kapal selam nggak kelihatan. Nah, sejauh yang pernah aku alami dari kecil, kalau nggak di jembatan tadi, namanya anak kecil kan bebas. Itu di pelowotan tadi pada baris. Iya. Bongkar di situ. Sampai begini dong. Bambunya. Enggak, bambunya kuatannya masih bocil-bocil sih, Bi. Kirain kayak burung itu yang di kan kabel listrik. Pernah ngalamin begini enggak? Aku kebelet bongkar beneran. Siang-siang nih ya, bukannya malam. Temen
kamu mulas, di situ. Yang lain solidaritas kayak gitu semua, padahal nggak pengen, Bi. Padahal ada depan begitu biar seimbang. Iya, yang liatin barangnya masing-masing ya nggak nafsu, namanya bocah. Nah itu kalau nggak di situ ya di kapal selam. Nah setelah itu kan aku udah gede. Tadi yang ngerti begitu, udah malu, nggak bakalan boker di kapal selam. Tapi malam itu adalah hari ke-7, Bi. Tapi aku nggak ngeh kalau ada orang meninggal, udah bisa ada orang meninggal gitu loh. Jadi mau buang air di dalam, kayaknya males banget, pengen honeymoon masa lalu gitu loh. Mau buang aja di itu kapal selam, aku bilang begitu. Nah, nyalain rokok biasa, jalan dari rumah itu kan ada sekitar 10 meteran lah ke tempat kali tadi, ngelewatin bis-bisan apa yang buat duduk-duduk itu. Itu ada beliau, Bi. Yang di depan, bis-bisan ini yang depan rumah lo itu? Iya, di depan, yang pinggir jalan itu kan yang buat masuk ke sana itu lagi duduk di situ. Ya aku nggak ngerti itu udah meninggal atau enggak, masih kayak biasa aja gitu. Lupa banget. Dan sapanya masih sama. Cuman gini, kata-katanya di bahasa Jawa ya, kebo kebelet gitu. Kebo kebelet. Kebo kebelet itu apa nih maksudnya? Ya ada terusannya kebo kebelet ngising gitu. Oh iya. Kebo kebelet ya. Ya Wak, sorry Wak, aku bilang sorry Wak, buru-buru ngobrolnya nanti, aku bilang gitu. Dia darurat gitu. Udut kakinya ya gini itu kan. Dan ngomong lagi. Ngomong, kalau setan yang lain itu nggak keren. Maksudnya orang ya ketemu kayak gitu nggak keren, nggak ngomong, itu mas speaking. Fasih dengan yang biasa diomongin, itu duduk begini, udah kelambi, udut, kebo kebelet ya Wak, ngobrolnya nanti. Darurat gitu. Akhirnya aku langsung ke kapal selam. Kebenaran memang pas kondisi air itu pas. Jadi ada yang langsung buat bersihin gitu loh. Ini nggak saru dulu itu loh, seperti itu. Emang kehidupannya tuh seperti itu di kampung gitu ya. Nah itu aku masih ngelihat ke sana, dia masih ngudut, cuman mandengnya biasa palpul ngerokok, ngeliatin itu kan di depannya ada pohon mangga gede, Bi. Kayak ngeliatin angin kenceng sekali, mangga itu jatuh, puk, mangga kebo kan gede. Ada juga yang jatuhnya ke kali sampingnya aku, yuk keluncur bahasa begitu ya. Itu ngerasain air, ngerasain ini, dan itu ada seolah-olah itu masih hidup, Bi, masih ada. Itu agak lama ya, aku ini mau ngobrol apa, tumben orang diem. Emang beda sama kebiasaannya, itu masih ngobrol. Biasanya itu kalau aku kayak gitu masih ngobrol, walaupun jarang banget aku pakai kapal selam gitu loh. Sering kan di dalam tapi masih ngobrol. Tapi kok orang ini aneh, ngerokok tapi diem gitu. Pas aku kayak ada gerakan mangga yang kecil itu, pentil itu ya, mangga yang kecil jatuh pas di belakang, bleng, ini kan basah. Otomatis aku nengok begini, ini basah. Lah, ini kan gelap air, kok ada perca-perca cahaya, percik-percik begitu loh. Loh kok padang gitu loh, kok ini terang. Loh, terang-terang begini ada apa pantulan ya? Ada pantulan begitu, kok terang. Jadi aku geser lagi, itu dibuka lagi lebar, lihatin dari bawah. Itu, iya terang. Loh kok terang? Pas aku itu ngomong, astagfirullahaladzim, lagi posisi begitu spontan, astagfirullahaladzim. Meninggal lagi 7 hari, Bi, itu lagi 7 hari, posisinya itu jam 12:30, 12 malam. Jadi orang memang sepi, itu udah tidur semua, yang pada melekan itu tidur semua, tapi itu masih terbuka lebar begitu ini. Jadi cahaya patroma, cahayanya tuh keluar gitu ya, sebentar. Ya. Nyalain dulu. Itunya masih kebuka lebar ya, dan cahayanya keluar. Jadi gedek tadi yang ya kalau sekarang kaca lah ya gitu. Iya, tahu rumah dulu itu sebelum pakai jendela kaca itu memang pakai anyaman bambu, geribik kayak gitu. Iya, geribiknya. Ukurannya mungkin kurang lebih sekitar 2 atau 3 meter panjangnya. Ya. Itu waktu itu warna biru. Nah ini aku baru loh, ini kok ada cahaya di sini. Akhirnya ngeliat ke bawah begitu ya, di sela-sela itu ya, Bi ya. Yang gondol-gondol itu di bawah itu, loh kok terang. Bener ini.
astagfirullahaladzim, ini kan udah meninggal begitu. Aku tak pastiin nengok begini, otomatis ini udah belum bersih-bersih itu ya. Nengok begini di sela-sela pohon jarak tadi sama pohon pisang masih ngomplong, patroma itu 2 melantar banget. Orang-orang pada ngeletak semua yang habis melekan begitu ya. Itu. Oh, itu berarti selesai acara tahlilan. Iya, tapi malamnya sekitar jam 12-an aku loh, ini ya Allah, ini meninggal. Nah itu siapa yang di situ? Aku bilang gitu. Itu nggak berani naik ke situ, Itu juga belum cebok juga, tapi aku ngadepnya miring. Tak perhatiin, tak pastiin dulu gitu loh. Ini sebenarnya aku ngeliat itu beneran apa enggak gitu ya. Tapi ini jelas-jelas meninggal. Ini 7 hari. Hari pertama aku ngeliat, sekarang hari 7 ada lagi di situ. Nah kalau aku lari ke sini ya nyemplung dalam, lari ke situ ya nggak bisa. Pokoknya aku terkunci dalam kapal selam itu lebih. Itu kalau aku lari ke sono yang lewatin dia gitu kan. Akhirnya tak hitung-hitung, tang-ting-tung begitu. Nengok enggak. Kalau enggak masa aku di sini terus gitu. Mau ngomong juga takut dibilang kecingan, ya penakut. Akhirnya tak lihat begini, masih ada, masih ngerokok begitu. Kok pokoknya nggak habis-habis ke sono kayak gitu. Itu mulai takut, merinding, aku mulai merinding. Pas nengok keduanya baru nggak ada. Nengok keduanya nggak, pertama masih ada, nengok keduanya nggak ada. Itu tanpa aku bersih-bersih tanpa begitu. Cuman pakai kolor, tak anjatin, jalannya masih jangan sampai sisa-sisanya jatuh loh, Itu istilahnya kopet. Masih kopet itu jalan, tapi di depan tadi Pak Asman itu duduk, aku masih misi ya Pak, padahal nggak ada orangnya. Masih ngomong begitu, misi ya Pak. Ternyata hal itu nggak dialamin sama aku tok, gitu loh. Tapi dialamin sama Bibi, sama Uwa yang duduk-duduk di bis-bisan tadi, di tempat duduk tadi. Maksudnya ngelihatnya di situ atau? Enggak, di tempat-tempat lain. Oh, saat Bibi sama Uwa duduk di itu tempat tadi. Tapi sebelum 7 hari tersebut, bahkan ada juga setelahnya. Nah itu di atasnya tempat duduk tadi ada pohon mangga yang kecil-kecil harum manis. Kadang sering ada suaranya dia, tapi mainin ini di koro-koro begitu, kabur semua kayak gitu, Ada ininya, sosoknya ada. Nggak ada suaranya. Oh, dia, suara gitu. ini doang, tapi suara sosoknya nggak ada. Ya, kalau zaman dahulu kan karena memang belum pengetahuan belum sampai segitu ya. Kita percaya banget bahwa itu dia beliau gitu. Jadi ya kayak jadi setan begitu. Iya, tapi memang nggak seremnya masih lucu gitu loh. Jadi apa yang dia hidupnya seperti itu. Iseng ya hidupnya. Iseng, masih sama iseng. Dia emang kayak gitu, iseng, kadang-kadang lempar apa gitu kan. Itu emang seperti itu. Tapi kan kemarin kan jadi paham, oh ada tadi kemarin yang disebutin situ ada jin gorin, ada juga bangsa jin yang nyerupain beliau begitu. Akhirnya oh iya ding, bukan dia gitu, seperti itu. Iya, yang udah meninggal kan katanya udah selesai urusan di dunia gitu kan. Iya, nah itu. Tapi salah satu yang dilihat bukan bangsa yang memang kelihatan pocong, sundul bolong atau apa, tapi manusia jelas banget dan komunikasi, salah satunya beliau toh. Yang bisa ngomong gitu ya, bisa sampai ngomong. Karena memang deket banget aku dulu. Dan dia orang baik, beliau orang baik, moga-moga diterima amaliyahnya semuanya. Amin. Ya, dapat balasan yang baik juga. Amin. Itu berarti lokasinya kalau sekarang itu sebelah mana sih bro berarti bro? Kalau sekarang. Kalau sekarang kan gue biasa tuh lewat kali ya, yang mau ke rumah ada lo gitu. Rumah yang warna ungu. Kalau dari rumah lo ya, gue ya, mau balik, keluar itu kiri jalan. Kiri ada rumah yang pinggir kali persis. Tahu? Itu dulu nggak ada rumah. Itu pohon tadi mangga kebo. Tadi mangga yang pada jatuh pas aku di kapal selam tadi. Nah itu di depan rumah itu duduknya di situ. Rumahnya seberangnya. Oh berarti sebelah mana sih barat ya? Sebelah barat sungai atau selatan ya? Selatan sungai. Rumahnya masih ajek seperti itu. Bentar, ini kalau gue arahnya dari sini ya mau ke rumah lu.
rumahnya Pak Wasman itu sebelah kiri. kiri. Iya. Nah, duduknya itu di seberangnya yang rumah warna ungu itu Iya, sekarang. di situ, duduknya di situ. Iya, di situ kebunnya masih lebat sampai sekarang juga masih lebat. Cuman belakangan aja, untungnya lampunya udah nyala ya bro ya. Dulu kan ke situ, wih gelap banget gitu. Jadi pengalaman itu menurutku, meskipun nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan bukan ngerti hal kayak gitu, tapi udah banyak ketemu sama situ, jadi nggak terlalu ngeri gitu ya. Tapi apalagi lu kan menyandang status sebagai Mbak Ayung gitu kan. apalagi, nah itu di tahun itu yang biasanya aku cuman suara aja takut, apalagi ngeliat bayangan putih itu takut. Jam itu karena familiar sama dia, nggak takut. Jadi biasa aja Biasa ya, aja. karena wujudnya nggak aneh-aneh gitu. Nggak aneh-aneh, tapi takutnya ya belakangan tadi. Setelah tahu, ya sama aja ya, Vi. Nah itu maksudnya akankah sampai pagi aku di kapal selam ini gitu loh, Vi. Karena kesini ya nyemplung, ke sono ya nggak bisa, terperangkap, Vi. Untungnya tahu diri ya. Untungnya tahu diri. Bangun udah kabur gitu loh, ke situ nggak ada lagi. Kalau enggak aku kopet nyampe pagi atau gimana di Ini cerita ini gue pernah denger sih dari elu. mana? Tapi ya nggak cuma sepintas-sepintas doang gitu, dan akhirnya gue denger Iya, versi fullnya di sini gitu ya. iya benar, ini versi fullnya. Oke, udah kelar bro ceritanya bro. Sampai sekarang gimana? Apanya? Sampai sekarang udah nggak pernah lihat lagi ya. Yang Itu berarti yang terakhir 7 hari itu ya. 7 hari. 7 hari. Udah nanti ceritanya judulnya hari ke-7 gitu aja deh. Oh iya, wis. Nah, masa judulnya kapal selam gitu kan. Pertanyaannya, cerita tadi masuk ke kategori serem apa enggak, Bi? Wah, kalau gue yang dengerin sih serem banget bro. Iya, belum pura-pura begitu aja ya. Parah banget itu. Wah, Parah ya. itu bisa bikin gue fobia bro. Ntar malam gue nggak bisa tidur nih gara-gara cerita lu dengan. Berarti kan ekspektasiku nyampe gitu. Itu serem banget. Ini kayaknya cerita paling serem dari semua cerita horor yang pernah gue dengerin gitu. Iya. Oh, semuanya bro, sedunia bro. Makasih, Vi. So, Aduh, paling bisa. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Sebuah pengalaman yang pastinya Sangat menarik seram. ya. Sangat seram, menarik banget gitu. Dan itu pastinya sangat membekas gitu. Sempet bikin Bro Ayung sampai trauma gitu kan. Selama 2 tahun gitu, selama 2 tambahin aja tahun sekalian gitu. terus itu. Itu trauma gitu. Jadi setelah itu udah dia nggak mau ke kapal Ke selam helikopter, lagi. iya. Helikopter sama kapal selam, no gitu. Mendingan di dalam rumah gitu kan. Rumahnya orang kaya, punya WC pun pertama kali, nggak ada yang lain gitu. Itu benar-benar keluarga yang visioner gitu. Asli. Yang lain belum punya, Bro Ayung udah punya gitu. Dan di situ gue kagum banget, Bro. Terima kasih. Pokoknya keren banget lah. Oke, itu aja. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin ceritanya Bro Ayung. Saksi bisu masih ada. Masih ada. Kapal selam ya? Kapal selamnya masih ada. Nanti tunjukin ya. Ya terus. Ya, oke. Dan kita mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan siapapun itu. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Dan siapapun yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.